Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Lumatul Al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Muallif rahimahullah mengatakan, qala Al-Muallif rahimahullah wa minas sunnah as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Beliau mengatakan termasuk sunnah, termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan termasuk sunnah, termasuk agama. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin wa umara al-mu'minin. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada para penguasa, baik kondisi mereka ini adalah barrihim wa fajirihim, pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, maupun pemimpin yang ada kecenderungan untuk tidak baik, fajir, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim. Selama mereka tidak menyuruh untuk maksiat kepada Allah, nah, tetap ada kewajiban bagi kita untuk taat, walaupun penguasa dan pemimpin kita tadi mereka tidak soleh. Barangkali mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan maksiat, zalim, tetap ada kewajiban kita untuk taat selama mereka tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Tatkala mereka sudah menyuruh bermaksiat kepada Allah, maka di sini tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam maksiat kepada Allah. Kalau mereka sudah menyuruh untuk melakukan dosa, ya, untuk melanggar, nah, perintah itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Bahkan di sini tidak boleh kita taat. Karena yang wajib untuk kita taat itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kemudian kata Al-Muallif rahimahullah, siapa sih yang dimaksud dengan a'immatul muslimin wa umara al-mu'minin?
pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin itu siapa. Wa man waliya al-khilafah wajtama alaihi nas wa radu bihi aw ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifatan summiya amiral mu'minin wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu wal khuruju alaihi wa syaqqu asa al-muslimin. Nah, beliau al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, barang siapa yang dia memegang tampuk kekhalifahan, barang siapa yang memegang tampuk kekhalifahan dan manusia pun sepakat kepada dia, disepakati oleh manusia, dan mereka pun menyetujuinya, maka ini khalifah, maka dia adalah pemimpin. Atau kata al-Mu'allif, termasuk juga pemimpin di sini adalah au ghalabahum bi sayfihi, orang yang dia dapat mengalahkan pemimpin yang sebelumnya mungkin dengan senjatanya, di kudeta dia misalnya, dia mampu mengalahkannya, yang sekarang seorang khalifah, sehingga dia pun yang menempati kedudukan sebagai khalifah. Wasumya amiral mu'minin, dan dia dinamakan sebagai amirul mu'minin, pemimpin orang-orang yang beriman. Wajibat ta'atuhu, maka wajib untuk ditaati, ya haram untuk diselisihi, dan haram juga keluar dari ketaatan kepada mereka, dan haram juga di sini merobek yakni persatuan kaum muslimin. Maksudnya haram untuk kita mengkudetanya, tidak taat kepadanya, karena sekarang dia sudah menjadi pemimpin. Walaupun dia menjadi pemimpin tadi dengan cara misalnya dia mengkudeta pemimpin sebelumnya. Nah, tapi sekarang dia sudah terangkat menjadi pemimpin, maka tetap wajib untuk kita mentaatinya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-khilafah, ya kepemimpinan, ini memiliki kedudukan yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar ya di dalam agama kita, karena dialah orang yang memegang tampuk untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Dialah penanggung jawab yang pertama, sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hiya fardu kifayah, adanya pemimpin, memilih ya pemimpin, ada yang mengurusi kaum muslimin, ada yang bertanggung jawab. Ya pertama itu, ini adalah hukumnya fardu kifayah, karena banyak sekali jemaah keutamaan-keutamaannya, manfaat-manfaatnya ya dengan adanya pemimpin. Ya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Ya kalau sebuah negara, sebuah daerah, ya sebuah kelompok masyarakat yang nggak ada pemimpinnya akan kacau. Ya setiap orang bisa bicara, setiap orang punya peluang untuk bertindak, berbuat semaunya. Ya nanti akan timbul hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang menang, maka dia akan yang akan menjadi penguasa misalnya. Dia akan menjadi orang yang ditakuti dan sebagainya. Jadi akan kacau. Dengan adanya pemimpin, adanya penanggung jawab, maka di sini akan aman. Maka di sini hukumnya fardu kifayah, ya karena urusan kaum muslimin tidak akan tegak
kecuali dengan adanya kepemimpinan ini. Nah, maka dalam Islam perkara ini juga dibahas. Kemudian disebutkan oleh beliau Al-Mu'allif rahimahullah bahwa kepemimpinan tadi ya bisa jadi seorang tadi memang diangkat, atau bisa juga di sini dia tadi bisa mengalahkan pemimpin yang sebelumnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tahsulu al-khilafah bi wahidin min umuri salasah, bahwa kepemimpinan di dalam Islam ini bisa terjadi dengan 3 cara. Mana saja dari salah satu cara ini, kalau seorang pemimpin tadi terangkat, maka ada kewajiban-kewajiban bagi kita tadi. Yang pertama, untuk mengangkat pemimpin dalam Islam ditentukan oleh khalifah sebelumnya. Ini sebagaimana pada Khalifah Umar ibn al-Khattab, beliau ditunjuk dan diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau sudah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, maka dia bisa menjadi khalifah dan nantinya akan disetujui oleh rakyatnya. Nah, jadi ada ketetapan dari khalifah yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, khalifah dalam Islam ini bisa terangkat dengan ijtima'u ahlil hilli wal 'aqdi, adanya persetujuan, adanya ijma', pengangkatan dari ahlil hilli wal 'aqdi. Jadi orang-orang yang memang ditugaskan di sini ya untuk mengangkat dan memilih pemimpin. Kalau dulunya ahlil hilli wal 'aqdi, ini dari sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman dan ilmu yang sangat dalam, ini yang mereka masuk dalam ahlil hilli wal 'aqdi. Nah, baik yang sudah ditunjukkan oleh khalifah sebelumnya, sebagaimana misalnya pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan ini diangkat dengan adanya kesepakatan dari ahli hilli wal 'aqdi, dan juga ada penunjukan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka terangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Atau tanpa ada penunjukan dari khalifah sebelumnya, tidak masalah. Ya, seperti pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut salah satu pendapat, ya tidak ada penentuan dari sebelumnya secara jelas. Ini menurut sebagian pendapat, tapi sebagian mengatakan ada isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Kalau nanti pengganti dari Nabi kita SAW adalah Abu Bakar, seperti Nabi SAW yang memberikan izin kepada Abu Bakar untuk menjadi imam salat dan yang lain-lain. Dan atau sebagaimana pada Khalifah Ali radhiyallahu taala an, ya tanpa ada penunjukan dari khalifah yang sebelumnya, namun dia adanya kesepakatan dari ahli hilli wal 'aqdi. Nah, maka ini bisa terangkat menjadi khalifah. Atau cara yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'allif tadi, au ghalabahum bisayfih, atau dengan cara wal qahru wal ghalabah, dengan adanya semacam apa ini jemaah? Semacam kudeta. Dia mengalahkan khalifah yang barangkali ada sebelumnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan ini ketika terbunuhnya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, dan sudah selesailah masa kekhilafahan dia. Nah,
Ini dengan adanya bentuk apa? Kudetaan seperti ini. Maka dalam Islam kalau memang dia sudah terangkat, ia menjadi khalifah, walaupun mungkin dengan cara yang seperti itu tadi, tapi dia sekarang sudah menjadi khalifah dan sudah dinamakan sebagai Amirul Mukminin, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Haram bagi untuk kita untuk menyelisihinya. Haram bagi kita untuk memberontak terhadapnya, karena ini akan membuat rusaknya persatuan kaum muslimin. Nah, tentang hukum wajibnya ya mentaati pemimpin kaum muslimin kalau sudah terangkat dengan 3 cara ini tadi. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surah Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Turunnya ayat ini, kata beliau, tentang Abdullah bin Huzaifah Amir As-Sariyah, ya pemimpin dalam sebuah pasukan. Maka di sini karena dia seorang amir, ya seorang pemimpin dalam sebuah pasukan, maka wajib untuk taat. Karena ini beliau katakan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah ini, yang dia sebagai amir, sebagai pemimpin dalam sebuah pasukan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan al-murad bi ulil amri, yang dimaksud dengan ulil amri di dalam ayat ini man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk mentaatinya, minal wulat, dari kalangan penguasa dan juga dari kalangan para pemimpin. Ini menurut para ulama kita. Hadza qalu jamaahir as-salaf wal khalaf. Dan ini pendapatnya jumhur salaf dan khalaf minal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Dan dari kalangan para ahli tafsir, para ahli fikih dan yang lain dari kalangan ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama belakangan. Jadi yang wajib untuk kita taati berdasarkan ayat ini siapa? Penguasa kaum muslimin dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wakilah, ada juga pendapat para ulama yang dimaksud di sini adalah ulama. Oh, yang wajib untuk ditaati adalah ulama. Yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah ulama. Wakilah al-umara wal ulama. Ada juga yang berpendapat yang wajib untuk ditaati yang dimaksud dengan ulil amri minkum di dalam ayat ini adalah para umara, para penguasa, para pemimpin dan juga para ulama. Inilah mereka inilah yang wajib untuk kita taati, tapi sekali lagi dengan catatan kewajiban kita untuk mentaatinya ini fi ghairi maksiatin. Tatkala mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan, selagi mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahkan di sini kata beliau ajma'a al-ulama
ala wujubiha fi ghairi ma'siyatin wala tahrimiha fil ma'siyah, naqala al-ijma' ala hadha al-qadi Iyad wa akharun. Bahkan di sini ulama sepakat, ya, ulama sepakat tentang wajibnya tadi untuk mentaati pemimpin, ya, bukan pada perkara maksiat, dan haram untuk apa tadi? Untuk mentaatinya dalam perkara maksiat. Dan yang mengatakan ijma' ini diantaranya perkataan Al-Qadi Iyad dan yang lain. Wallahu ta'ala, ya, sampai para ulama kita mengatakan di sini ada kesepakatan para ulama kita tentang wajibnya untuk kita mentaatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal, mentaati pemimpin dalam perkara selain dari perkara yang maksiat ini, selain mereka menyuruh kepada maksiat, ini adalah merupakan prinsip dalam agama kita, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa? Karena ini termasuk kita melaksanakan perintah Allah. Siapa yang menyuruh kita taat kepada pemimpin? Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mentaatinya. Kemudian juga kenapa ini tadi wajib? Ya, karena Nabi juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Ini banyak sekali ayat atau hadis-hadis yang menjelaskannya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mentaati pemimpin. Di antaranya misalnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan wa umura tunkirunaha. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti akan melihat setelah saya ada asaratan wa umuran, ada perkara yang mana para pemimpin itu mementingkan diri mereka sendiri, dan juga ada urusan-urusan yang kalian enggak menyukainya, kalian akan mengingkarinya. Kalau para sahabat pun bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum." Tunaikanlah haknya mereka. Apa? Kewajiban kalian terhadap pemimpin itu tunaikan, berikan haknya mereka. Adapun haknya kalian, kewajibannya pemimpin terhadap kalian atau haknya kalian, minta sama Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk haknya pemimpin. Apa sih haknya pemimpin atau kewajiban kita terhadap pemimpin? Ta'atuhum fi ghairi ma'siyatillah. Mentaati mereka pada selain maksiat kepada Allah. Nah, inilah kewajiban bagi kita. Jadi dari sini kita bisa melihat nantinya, kalau apa yang diperintahkan oleh pemimpin, ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin kepada kita, pemimpin kaum muslimin, yang dia muslim dan dia masih beriman, masih mukmin, ya masih muslim, tidak ada ketetapan dari para ulama kalau dia sudah keluar dari Islam. Al-muhim dia masih pemimpin, masih muslim, masih mukmin, walaupun tadi fasik. Nah, kalau perintahnya mereka itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ya, maka di sini kewajiban bagi kita untuk taat. Bukan hanya sekedar melihat dari perintahnya pemimpin, tapi itu adalah perintahnya Allah dan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau perintahnya pemimpin misalnya
sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Misalnya pemimpin memerintahkan kita untuk apa misalnya? Untuk melaksanakan atau berhari raya misalnya dengan penentuan hilal. Itu ada pengumuman dari pemerintah misalnya, itu ada hilal. Ini kan berarti ketetapan pemerintah ya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kewajiban bagi kita untuk mentaati. Ya bukan hanya tadi melihat dari dari perintahnya atau ketetapannya dari pemerintah, tapi di sini memang sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang telah sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang kedua, kalau perintahnya umar, ketetapannya pemerintah, ketetapannya pemimpin gitu, pemimpin kaum muslimin, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bertentangan dengan syariat. Ini apa hukumnya kita mentaatinya? Ini adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya wa ulil amri minkum. Apa misalnya? Ini seolah udah ma'ruf ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama, oleh para asatidz kita. Misalnya ketetapan atau perintah dari umara, yakni ketika kita berada di jalan raya mengendara sepeda motor misalnya harus menggunakan helm misalnya. Ini kan perintah dari pemerintah. Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Berarti ini wajib. Wajib untuk kita mentaatinya. Berpahala enggak kita melaksanakannya? Berpahala. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita mentaati pemimpin dan ketetapan mereka tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian nanti yang ketiga, kalau ada ketetapan dan perintah mereka yang itu melanggar syariat Allah, melanggar syariatnya Rasul, ya melanggar perintahnya Allah, melanggar perintahnya Rasul, nah ini baru kita tidak mentaatinya. Misalnya mereka memerintahkan untuk apa? Ya untuk berbuat zalim, maka mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat misalnya, untuk tolong menolong di atas perbuatan maksiat misalnya. Maka inilah yang disebut oleh para ulama, ya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Namun apakah kita harus memberontak? Tidak. Ya, kita tidak boleh memberontak. Namun di sini tidak ada kewajiban untuk kita mentaatinya, kecuali barangkali kalau memang kita dipaksa. Ya kalau tidak nanti kamu dihukum, ya ini insya Allah tidak ada dosa kalau sampai dia melaksanakan. Namun pada hukum asalnya tidak ada ketaatan ya kepada dia tatkala dia menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi ingat, apakah kita harus memberontak? Tidak. Ya tidak boleh kita memberontak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah tadi di dalam kitab ini. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang kita tambahkan di sini juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang kewajiban kita tadi mentaati ya pemimpin kaum muslimin ya selain pada perkara yang merupakan maksiat kepada Allah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah 'alal muslim fima ahabba wa kariha
ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza amara bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kewajiban bagi seorang muslim di sini adalah untuk mendengar dan untuk taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin tadi. Fima ahabba wa kariha. Pada perkara yang dia sukai maupun perkara yang tidak dia sukai. Nah, jadi ini penting. Kewajiban kita untuk mentaati pemimpin kaum muslimin, ya baik daripada perkara yang kita memang suka gitu, ketetapannya tadi, perintahnya, maupun sesuatu yang kita nggak suka, selagi dia tidak menyuruh kepada maksiat. Namun kalau dia menyuruh kepada maksiat, inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak ada ketaatan dan juga wala sam'a wala ta'ah. Tidak ada kewajiban untuk kita mendengarnya dan juga tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Wa sawa'un kana al-imamu fa barran, baik pemimpin kita tadi adalah pemimpin yang al-qa'im bi amrillah fi'lan wa tarkan, pemimpin yang mentaati perintah Allah, ya baik dia mengerjakan perintah maupun meninggalkan larangan. Ini ada jemaah pemimpin-pemimpin yang soleh. Dan kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, mengangkat kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh, maka ini adalah sebuah kenikmatan. Dan ini kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh ya para ulama, ini bukanlah ya sebuah kebetulan ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat pemimpin yang soleh, ini biasanya dari rakyat-rakyat yang baik. Kalau rakyat-rakyatnya yang baik, rakyat-rakyatnya adalah rakyat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada agama, maka salah satu kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah, Allah akan mengangkat pemimpin yang baik. Nah, ataupun pemimpin yang fajir, yang maksud dengan fajir di sini adalah fasik, maka di sini tetap ada kewajiban untuk taat tadi. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, siapa saja yang diangkat pemimpin untuk mengurusi urusannya dia, lalu dia melihat, orang ini melihat ada sesuatu yang ya'ti syai'an min maksiatillah, pemimpinnya tadi melakukan suatu maksiat kepada Allah, wal yakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka bencilah apa yang dilakukan dia dari perbuatan maksiat tadi, yang kita tidak suka. Kita tidak ridho dengan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin. Namun ini penting, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, wala yanzi'anna yadan min ta'ati. Namun jemaah jangan di sini mencabut tangannya dari ketaatan. Maksudnya jangan sampai dia berontak. Walaupun tadi pemimpin melakukan apa? Perbuatan kemaksiatan, melakukan kezaliman, maka di sini tidak boleh kita mencabut ketaatan dari mereka. Karena ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan perbuatan yang seperti itu, ya, dia tidak mau taat kepada pemimpin kecuali pemimpin yang memang betul-betul soleh. Ini adalah cara pandang orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, di antara cara beragamanya mereka mengatakan tidak ada ketaatan kepada pemimpin, kepada amir idza kana asiyan,
kalau pemimpin tadi pelaku maksiat. Apa maksiat yang dilakukan oleh pemimpin misalnya? Barangkali pemimpinnya ya minum minuman keras, ya minum khamr, berjudi, atau juga main perempuan mungkin. Al-muhim perbuatan maksiat. Ya, orang-orang Khawarij mengatakan ini prinsip agamanya mereka, tidak ada ketaatan kepada imam, kepada pemimpin idza kana asiyan. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Ini karena kaidahnya mereka, annal kabirah tukhriju minal millah. Karena perbuatan dosa besar itu mengeluarkan dari agama. Jadi kalau pemimpin sudah minum khamr, pemimpin berjudi misalnya, ya berarti pemimpin itu kafir. Berarti kalau orang kafir tidak ada ketaatan. Ini cara beragamanya mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, baik pemimpinnya soleh maupun pemimpinnya yang tidak soleh, walaupun dia fasik, yang penting dia masih muslim, dia masih mukmin. Nah, yang kedua yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Karena mereka berpendapat la imam illal ma'sum. Tidak ada imam, tidak ada pemimpin kecuali pemimpin yang maksum. Ini pemimpin-pemimpinnya mereka. Ya. Yang imam al-ma'sum yang terakhir, ini kata mereka menghilang gitu. Yang sekarang masih ditunggu. Maka ada imam al-muntazar yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Maka mereka tidak mau taat. Ya, kecuali kepada imam-imam yang menurut mereka dari imam-imam yang masuk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan dua kelompok ini. Ya, siapa tadi pemimpin? Ya, siapa saja. Orang yang memang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk mentaatinya. Ya, apakah tadi memang dia penguasa ataukah dia tadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana asbab an-nuzul dari ayat tadi itu kepada Abdullah ibn Huzafah, yang dia adalah pemimpin dalam sebuah pasukan saja jemaah. Maka ini kaidah penting dalam agama kita. Jadi siapa saja yang berarti barangkali kita berada di sebuah instansi misalnya, ya memang di situ ada pemimpinnya gitu. Maka di sini kalau yang diperintahkannya tadi adalah untuk kemaslahatannya kita, apalagi yang diperintahkan dia tadi sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, yang diperintahkan dia tidak bertentangan dengan syariat, maka di sini kewajiban bagi kita untuk taat. Semua ini adalah untuk kemaslahatan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi kemaslahatan kita apa? Ya, karena urusan-urusan kita kaum muslimin ini banyak. Ya, baik nanti urusan-urusan agama, yang mengurus urusan agama pun yang mengurus urusan-urusan dunia. Ya, kalau tidak ada yang mengatur, ini kan akan menjadi apa? Akan menjadi kacau. Kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengatur, maka ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana tadi disebutkan oleh al-muallif, wa hurumat mukhalafatuhu wal khuruj alaih. Jadi haram untuk menyelisih pemimpin dan haram untuk keluar memberontak terhadap pemimpin. Ini kata beliau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa haram bagi kita untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Di antaranya di sini ucapan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Apa kata dia? Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina
wa asaratin alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan mansyatina, dalam keadaan kami senang maupun dalam keadaan yang kami tidak senang, yang kami tidak suka. Begitu juga dalam keadaan kami susah maupun dalam keadaan kami senang. Ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, maka tetap wajib untuk taat. Ini baiatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di sini wa asaratin alaina. Tatkala nanti pemimpin itu lebih mementingkan urusan diri mereka sendiri. Dan itu akan ada jemaah. Pemimpin yang nanti akan mementingkan urusannya mereka. Barangkali tatkala dia menjadi pemimpin hanya mengumpul harta ya untuk siapa ya? Untuk anak dan keturunannya, untuk kolega-koleganya. Barangkali ada seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita. Ya wa asaratin alaina. Jadi tetap taat ya, sebagaimana Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Kemudian kata beliau, agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya, maksudnya tidak berontak kepada siapa tadi? Kepada pemimpin. Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun. Kecuali kalian melihat ada kekafiran yang sangat jelas ya, dan kalian punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya bukti. Kalau memang pemimpin tadi adalah telah melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang merusak dasar-dasar Islam. Maksudnya di sini dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang mengeluarkan dia dari Islam dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Memang betul dia ini misalnya sudah dihukumi oleh para ulama keluar dari Islam, murtad misalnya. Yes, kalau memang seperti itu baru nanti boleh ya kita apa? Kita mencabut yakni ketaatan dari mereka. Kita boleh untuk memberontak. Tapi lihat juga. Kata boleh di sini harus lihat. Ya, lihat nanti maslahat dan mafsadahnya. Kalau berontak kepada mereka akan menimbulkan nanti apa? Mafsadah yang lebih besar. Ini jangan. Harus lihat maslahat dan mafsadahnya. Tapi hukumnya sudah boleh kalau memang pemimpin tadi sudah kafir. Nah, ini satu hadis. Berarti di sini haram untuk kita memberontak dan tidak mentaati mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkiruna faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu ya, la ma sallau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pemimpin yang akan memimpin kalian. Kalian akan mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka. Barang siapa yang mengingkari, maka dia bari, maka dia akan bebas. Maksudnya apa bebasnya di sini?
para ulama mengatakan dia bebas dari dosa. Kalau dia mengingkari dengan hatinya dari perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin dari perbuatan maksiat ini. Wa man kariha, barang siapa yang tidak suka, membenci dengan hatinya, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tetapi barang siapa yang ridha, rela dan dia mengikuti, maksudnya dia senang, dia taat, dia mengikuti pemimpin melakukan perbuatan maksiat tadi, inilah dia berdosa. Nah, jadi kalau seorang tadi mengingkari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin, dalam hatinya dia ingkari, maka dia tidak dosa, dia akan selamat. Tapi kalau yang ridho, senang, bahkan mendukung, bahkan ikut, ini akan kena dosa. Lalu para sahabat mengatakan, apakah kami akan memeranginya wahai Rasulullah? Bolehkah kami memeranginya? Pemimpin yang seperti ini tadi? Apa kata Nabi? La, gak boleh. Ma sallau la ma sallau. Gak boleh kalau mereka masih sholat, gak boleh kalau mereka masih sholat. Berarti mereka masih muslim. Amin ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat penting ya bagi kita di dalam agama kita ini. Ya, makanya kalau ada orang yang memberontak terhadap pemimpin, ya tidak mau, tidak senang terhadap ketetapan pemerintah yang menurut mereka di sini misalnya tidak sesuai dengan keinginannya mereka, padahal ketetapan pemerintah tadi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah itu kelompok yang menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Karena yang dibutuhkan kita di sini adalah keamanan jemaah. Hablum minallah, hablum minan nas, ini harus dijaga. Hubungannya kita kepada Allah, hubungannya kita kepada manusia. Tidak akan mungkin bisa kita melaksanakan ketaatan kepada Allah secara sempurna kalau seandainya kondisi kita tidak aman. Dan cara untuk mendapatkan keamanan ini salah satunya kita taat kepada pemimpin dalam perkara yang mereka tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Ini perkara penting ya. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan di antara fondasi yang lainnya dari prinsip beragama Ahlussunnah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.